Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan kebaikan Tuhan selalu boleh nyata dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita mau bawa korban pujian penyembahan kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turun atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Tuhan, pada saat ini kami datang kembali kepadamu. Kami hendak membawa korban pujian dan penyembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan baik dan sungguh baik, dan kasih setiamu senantiasa nyata di dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami. Tuhan yang akan memimpin, mengurapi dan melawat kami. Pakai anak-anakmu dan hamba-hambamu sehingga sungguh-sungguh boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Lawat dan urapi juga setiap anak-anakmu supaya setiap kami boleh merasakan kuasa Tuhan dicurahkan atas kami. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan. Kami pulang dari tempat ini membawa sukacita baru dan pengharapan yang baru. Oleh karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Mungkin ini sebuah lagu baru. Mari kita pelajari dan mari kita menyanyikan pujian ini kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita. Firman Tuhan, pujian ini mengatakan selalu bersamaku. Bahwasanya kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Hanya Kau Tuhan, tempat kami berlindung. Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari katakan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Katakan sedalamnya Engkau Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
Mari dengan sungguh-sungguh sekali lagi kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami tahu Tuhan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Kasih-Mu sungguh indah bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami tahu kasih-Mu, kami tahu betapa dalam kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau selalu bersama kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki-Mu ya Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami puji nama-Mu Tuhan. Ini kami ya Bapa. Ini kami senang jemaat Tuhan. Menaikkan pujian syukur bagi-Mu Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Hanya Engkau lagu kami yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Mari kita naikkan sembah puji syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih untuk Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Di dalam kesesakan sekalipun Tuhan, di dalam kemenangan Tuhan, kami tahu bahwa Engkau selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami puji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh
bersyukur Yesus. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya, sedalamnya hatiku kau pun tahu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Kami tahu Engkau Tuhan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sadar dan kami yakin bahwa penyertaan Tuhan senantiasa selalu bersama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang di dalam rumah Tuhan. Kami beribadah bersekutu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Kami rindu urapan Tuhan hadir di tengah-tengah kami di tempat ini Tuhan. Sehingga ibadah kami ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh berkenan untuk datang beribadah memuji memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami tidak mau membiarkan sedikit pun kuasa-kuasa yang hendak mengganggu fokus konsentrasi kami untuk sungguh-sungguh kami beribadah kepada Tuhan. Kami mau tolak Tuhan. Kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasai segenap kami Tuhan. Kuasai ruangan ibadah kami ini Tuhan. Ruangan hati kami, seluruh hidup kami di dalam kekuasaan penuh daripada Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, di dalam kami beribadah kepada Tuhan, kami boleh merasakan berkat, damai, sukacita yang daripada Tuhan melingkupi, menaungi setiap hidup kami, pribadi lepas pribadi, dan segenap kami jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami terus memuji Tuhan, karena Engkau Allah yang layak menerima pujian dan sembah kami. Berkatalah Tuhan atas pujian kami, bila karena pujian kami ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu sekalian masih kuat berdiri? Amin. Kita bersukacita Bapak Ibu ya. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Datanglah dan bertata di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya. Haleluya. Kita tetap berdiri bersukacita kepada Tuhan. Mari kita bersukacita bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah Raja kebenaran. kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi.
terbanding kebesaran Tuhan. Allah kita adalah Allah yang hebat. Dia megah bagi setiap kita. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan. Dia terus bersukacita kepada Tuhan. Haleluya. Katakan tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Allah sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Allah sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Allah sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita masih terus memuji Tuhan. Tak pernah kuragukan kesetiaan-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan bersama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Seperti
pujian kepada Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau memberikan kami hidup yang baru Tuhan. Darah-Mu menyucikan setiap kami Tuhan. Pulihkan setiap hati kami. Kami menyatakan bahwa Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Yesus, Engkaulah sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Yesus, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang.
dan rahmat-Mu, itulah yang menyebabkan kami ada di sini, memanggil Engkau sebagai Bapa kami, dan kami memiliki status sebagai anak-anak-Mu. Oleh karena begitu kami berharga di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Engkau juga mati di atas kayu salib, rela berkorban mati buat kami untuk menanggung hukuman yang seharusnya kami tanggung. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar yang telah menyelamatkan kami. Kini saatnya kami akan merenungkan kembali firman-Mu. Mari Tuhan, Kau berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu pakai bibir mulutnya, supaya setiap apa yang disampaikan itu adalah suara Tuhan sendiri dan isi hati Tuhan. Urapi juga setiap jemaat yang mendengarkan supaya firman ini menjadi nasihat, teguran, dan tuntunan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Oke, tema pembahasan kita pada kesempatan ini adalah persembahan yang terbaik. Kayaknya selama 23 tahun saya melayani di tempat ini, jarang saya bicara tentang persembahan. Tetapi oleh karena topik-topik yang disampaikan oleh tim program, saya mengambil dari situ temanya, khususnya Timothy, yang mengarahkan kita untuk berbicara tentang persembahan pada kesempatan ini. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Maliaki pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Maliaki pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebelum kita melihat ayat yang ke-6, ada satu perikop dengan judul penekanan yang berhuruf tebal. Ayat yang kedua berkata, Tuhan mengasihi Israel. Lalu dalam perikop yang kedua mulai ayat 6 berkata, pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti yang cemar ke atas mezbahku di tempat, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyebut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sebelum kita melangkah lebih jauh memperhatikan perikop ini, saya mau mengajak kita jauh ke belakang. Sebenarnya sejak kapan dimulai persembahan? Dan untuk apa persembahan itu? Saya mencoba untuk menggali lebih dalam. Persembahan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu sangat berbeda. Tetapi persembahan dalam perjanjian baru tidak bisa dipisahkan dari latar belakangnya dalam perjanjian lama. Kalau kita mencoba memperhatikan dari kisah-kisah para bapa leluhur, bahkan dimulai dari sejak zaman Kain dan Habel, ternyata orang yang pertama kali, kelompok yang pertama kali memberikan persembahan kepada Tuhan itu adalah Kain dan Habel. Dan ini menjadi peristiwa yang bersejarah, bahkan akhirnya berdampak kepada sikap dan tindakan yang sangat tragis dialami oleh keluarga ini. Tetapi yang jelas ada niat hati mereka sebagai inisiatif dan respon pribadi untuk memberikan persembahan kepada Tuhan berupa apa yang mereka
dapatkan ataupun hasilkan dalam kehidupan mereka. Dan ternyata persembahan itu sudah menjadi kebiasaan rutin bagi para tokoh-tokoh dalam Alkitab. Kita belajar bagaimana Nuh setelah mereka selamat dari air bah yang turun selama 40 hari 40 malam. Air bahnya doang loh, belum termasuk kapan surutnya. Selama 40 hari 40 malam, lalu mereka kemudian menyelesaikan petualangan mereka dalam tuntunan Tuhan. Dan setelah segala sesuatunya beres, lalu Nuh membuat mezbah, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian dalam kehidupan tokoh selanjutnya sebagai seorang bapa orang beriman, ternyata memberikan persembahan dan korban adalah satu kebiasaan yang rutin dilakukan oleh Abraham. Dalam setiap kesempatan dia berjumpa dengan Tuhan, dalam setiap momen yang penting, bahkan juga pada saat dia merasakan sesuatu berkat Tuhan dalam hidupnya, maka dia mendirikan mezbah, persembahan kepada Tuhan. Bahkan kita tahu satu persembahan yang sangat fenomenal yang hendak dilakukan oleh Abraham ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya satu-satunya yang tunggal yang akan dikorbankan ke Gunung Moria. Dan Abraham dengan ketulusan hati, meskipun dengan sikap dan hati yang berat, hendak mempersembahkan, Abraham dengan hati yang berat, hendak mempersembahkan anaknya Ishak. Walau kemudian Tuhan menggantinya dengan domba. Lalu kemudian berlanjut kepada keturunannya, kepada bangsa Israel. Persembahan itu kemudian menjadi satu kewajiban bagi umat Tuhan dalam perjanjian yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Itu sebabnya dalam kitab Maliaki, dalam kitab Imamat, Tuhan memberikan aturan-aturan korban dan persembahan kepada bangsa Israel. Ada yang disebut dengan korban bakaran, ada korban sajian, korban penghapus dosa, korban keselamatan, dan beberapa jenis korban lainnya yang dipersembahkan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Dan itu adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita melihat Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam Maliaki pasal 6, pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 ini, khususnya ayat yang ke-8, ini merupakan satu teguran yang sangat keras dan menohok kepada mereka. Dan ini boleh dikatakan sangat keterlaluan. Coba kita baca sekali lagi ayat yang ke-8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, seekor binatang buta, jangankan binatang buta, dipersembahkan kepada Tuhan, yang garing aja kurus, kayaknya nggak pantas dan layak, apalagi itu kepada Tuhan. Coba misalnya gini, ada teman kita yang punya piaraan anjing. Anaknya ada 4. Lalu kemudian kita main ke rumahnya. Lalu berkata, wih anjingnya bagus-bagus banget ya. Gitu. Tapi dari antara anjing itu ada salah satu yang timpang. Lalu kemudian dia berkata begini, oh ya boleh, tapi maaf ya. Yang 3 ini saya mau jual. Yang 1 ini mau enggak, tapi kakinya timpang. Kalau Christian dikasih yang timpang itu mau enggak? Mau ya? Hatinya gimana kira-kira? Biasa aja ya, timpang loh. Jadi kakinya 1 pendek, setengah tiang.
Nggak masalah. Oh bagus tuh Christian. Kalau Bapak Feli, nggak mau kenapa? Nggak sopan ya? Oke. Ketika saya bicara tentang ini, saya ingat anjingnya Bulea. Ada anjingnya Bulea yang sumbing. Kalau nggak salah dikasih orang ya. Atau dibeli ya. Jadi, nggak maksudnya dibeli atau dikasih orang. Dibeli ya. Berarti menarik, memang ada sesuatu yang itu. Tapi kalau misalnya itu kemudian kita memberikannya kepada orang yang benar-benar kita hargai, pernah menolong kita, pernah berbuat sesuatu kepada kita, layak enggak kita berikan yang seperti itu? Rasanya tidak pantas. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel yang dimulai oleh imam. Peristiwa ini terjadi setelah bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel. Kemudian pada zaman pemerintahan Media Persia, mereka pada zaman Nehemia kembali ke Yerusalem. Mereka sudah membangun tembok. Mereka sudah membangun rumah Tuhan. Mereka sudah mengajarkan kembali Taurat Musa dan semua tata kehidupan beragama orang Israel. Tetapi ternyata yang sangat ironis adalah meskipun mereka sudah diajarkan kembali Taurat, dasar-dasar kehidupan iman mereka, aturan tentang persembahan, justru mereka membawa korban binatang kepada Tuhan yang cacat. Di sini dikatakan buta. Itu sebabnya Tuhan mengatakan itu sangat jahat. Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Dan kalau kita melihat di sini, ada yang buta, ada yang timpang, ada yang jahat. Lalu kenapa mereka memberikan yang timpang dan jahat itu? Oleh karena mereka memikirkan dan mempertimbangkan untung rugi. Karena kalau yang timpang dan jahat, yang timpang, yang buta, itu pasti kalau dijual harganya murah. Bahkan mungkin belum tentu juga orang mau. Sehingga mereka memilah-milah. Pada zaman itu ketika umat Tuhan datang ke tempat ibadah, maka setiap umat Tuhan itu membawa persembahan mereka sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Yang punya banyak uang membawa lembu sapi. Mereka yang kelas menengah membawa kambing domba. Mereka yang kelas bawah itu membawa burung. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka. Karena memang Tuhan tidak pernah memaksa mereka untuk membawa standar yang tidak sesuai dengan apa yang mereka punya dan miliki. Dan ketika itu dibawa sebagai korban persembahan, lalu ditempatkan di satu tempat, dan kemudian dikumpulkan di situ, dilakukan seleksi, mana yang terbaik. Itulah yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Itu adalah yang jantan, yang sesuai dengan umur yang sudah ditentukan oleh Tuhan dan tidak bercacat. Tetapi yang sangat ironis adalah justru mereka mempersembahkan korban binatang yang buta, sakit, dan timpang. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada mereka, terkutuklah kamu. Lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya, nah Tuhan sudah mengatur tentang aturan-aturan tentang korban dan persembahan kepada umat Tuhan. Dan itu berlaku sampai zaman Tuhan Yesus. Tetapi kemudian dalam perjanjian baru itu berubah dalam materinya. Kalau dalam perjanjian lama itu rata-rata yang mereka bawa itu adalah binatang sebagai korban persembahan mereka. Karena memang mereka para peternak, ya. Mereka juga membawa hasil pertanian mereka. Saya masih mengingat Bapak Ibu di kampung dulu, kalau sudah musim panen,
itu jemaat banyak yang membawa hasil panen mereka ke rumah pendeta. Karena memang tidak seperti gereja Isa Al-Masih. Kalau gereja Isa Al-Masih kan persembahan, perpuluhan semuanya itu dibawa ke rumah Tuhan. Kalau ini dibawa ke rumah pendeta. Karena ada konsep berpikir bahwa kalau Alkitab kan mengatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Ada persembahan sulung dan lain sebagainya. Tapi mereka enggak, dirubah itu membawa korban persembahan dan persepuluhan ke rumah pendeta. Ya, ke rumah pendeta dan itu milik pendeta. Nah, dan ada yang bawa pisang. Ada yang bawa padi berkarung-karung. Karena memang itu yang mereka punya. Ya. Tetapi untuk lebih mudah, lebih simpel, lalu kemudian berkembanglah, tidak lagi membawa korban binatang, tidak lagi membawa padi, tidak lagi membawa pisang, tidak lagi membawa materi seperti itu, tetapi kemudian diuangkan, gitu ya. Supaya lebih simpel, bisa kita bayangkan kalau masih ada jemaat misalnya beternak sapi, dibawa sapinya ke gereja. Lalu kemudian beternak padi dibawa sekarung ke gereja gitu. Kita nggak bisa bayangkan dan repot juga menjualnya, ya kan? Gereja jadi susah gitu untuk melakukan manajemen itu. Berarti harus punya gudang begitu. Nah kalau kita kan nggak perlu punya gudang, tinggal punya rekening. Simple ya Bapak Ibu. Nah lalu bagaimana perkembangannya dalam perjanjian baru? Kita melihat dalam perjanjian baru itu sudah berbeda dengan perjanjian lama. Karena kalau kita berbicara tentang perjanjian lama, maka itu adalah tuntutan hukum Taurat yang harus dipatuhi dengan semua aturan-aturannya. Tetapi di dalam perjanjian baru ada dua kata yang sangat ditekankan khususnya dalam surat-surat Rasul Paulus. Yang pertama adalah kasih karunia dan yang kedua adalah rahmat. Ada yang bisa membedakan apa artinya kasih karunia dan rahmat? Ini yang mendasari apa yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi ada dua hal berbicara tentang kehidupan kekristenan. Inti dari dasar iman kita kepada Tuhan tidak bisa dilepaskan dari kasih karunia dan rahmat. Kasih karunia itu berbicara tentang kita menerima sesuatu yang seharusnya kita tidak pantas untuk menerimanya. Oke, kita ini adalah orang berdosa. Seharusnya kita ini dihukum, seharusnya hukuman yang akan kita terima itu ditimpakan kepada kita. Tetapi kemudian Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Karena dia sangat mengasihi kita dan kita berharga di mata Tuhan. Dan seharusnya kita tidak layak, kita tidak pantas untuk menerimanya. Tetapi kita dipantaskan, dilayakkan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan itulah yang disebut dengan kasih karunia. Seharusnya saya tidak pantas untuk menerimanya. Saya tidak layak. Tidak masuk nominasi, tidak masuk hitungan. Tetapi kemudian dipantaskan. Tapi bukan karena ordal ya. Tahu ya Bapak Ibu ordal ya. Orang dalam istilahnya. Kan banyak pada zaman ini sekarang orang bekerja yang terutama itu adalah karena faktor ordal. Gitu kan. Nah, ada juga orang masuk bekerja itu juga seperti itu, begitu kan. Nah, tetapi itu bukan karena itu. Kasih karunia itu adalah berbicara tentang seseorang yang tidak pantas, tidak layak karena kita adalah orang berdosa, tapi kemudian kita dilayakkan dan dipantaskan dan kita menerima itu sebagai anugerah dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu berbicara tentang seharusnya kita menerimanya, tetapi kita tidak menerimanya. Artinya gini, seharusnya kita ini bersifat negatif ya. Jadi seharusnya kita menanggungnya atau seharusnya kita dihukum, tetapi kemudian kita dilepaskan. Itu adalah rahmat. Ya. Jadi dalam pengertian gini, seorang narapidana, hukum menentukan bahwa dia harus dipenjara selama 5 tahun. Tetapi kemudian dia dibebaskan. Ini berbicara tentang rahmat. Seharusnya ditimpakan kepadanya, tapi kemudian dia dibebaskan. Seharusnya dia dihukum, tetapi kemudian dia bebas. Nah, kita ini seharusnya dihukum, tapi kemudian kita menerima rahmat Tuhan untuk dibebaskan dari hukuman tersebut. Oleh karena itu,
Kita membandingkan Bapak Ibu dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, apa sih karena itu? Ya, karena itu tentu kalau berbicara tentang karena itu ada sesuatu yang menyebabkannya. Itu berbicara tentang kasih karunia dan rahmat Tuhan. Jadi saya mau menggambarkan, Alkitab menggambarkan bahwa orang Israel itu adalah umat Tuhan. Dan dia sebagai pohon zaitun milik Tuhan. Ya, dia adalah pohon zaitun milik Tuhan. Yang menerima pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Dan tidak ada bangsa lain berhak menerima hak khusus ini sebagai umat Tuhan. Nah, tetapi Tuhan Yesus Kristus datang kepada milik kepunyaannya dalam Yohanes pasal 1. Ia datang kepada milik kepunyaannya dan tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Lalu dikatakan, tetapi mereka yang percaya kepadanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi bangsa-bangsa lain yang tidak layak ini diumpamakan sebagai pohon zaitun liar. Ya, jadi orang Israel itu adalah pohon zaitun milik Tuhan. Kita ini pohon zaitun liar. Tapi kemudian dari pohon yang liar ini dipotong lalu dicangkokkan ke dalam pohon zaitun milik Tuhan. Dan kita itu mendapat kasih karunia Tuhan. Makanya semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Seharusnya kamu tidak layak menerimanya, tapi kamu dilayakkan. Seharusnya kamu tidak pantas untuk menerimanya, tapi kamu dipantaskan. Seharusnya kamu dihukum, tetapi sekarang dibebaskan. Karena itu. Makanya dalam Roma pasal 12 mengatakan, karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Jadi persembahan yang sejati yang Tuhan inginkan adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus kita dari dosa, membayar dosa-dosa kita, dan tubuh kita ini miliknya Tuhan. Nah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya bahwa apapun tidak ada artinya dalam hidup kita yang kita berikan kepada Tuhan kalau tubuh kita bukan menjadi miliknya Tuhan. Persembahan tubuh yang hidup artinya bukan yang mati, tetapi dinamis, produktif. Yang kudus artinya tidak bercacat celah. Tidak kotor, tidak najis. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Sebagai respon pribadi kita kepada Tuhan. Artinya apapun yang kita punya berarti miliknya Tuhan. Betul? Apapun yang kita punya adalah miliknya Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, lalu apa yang menjadi kriteria dari persembahan yang terbaik? Ini dulu ya, ini karena tadi kita bicara tentang persembahan. Saya sudah berbicara tentang persembahan dari perjanjian lama. Sekarang yang menjadi kriteria persembahan yang terbaik. Alkitab perjanjian baru memberikan satu contoh yang sangat jelas. Coba kita lihat Bapak Ibu dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Saya tidak perlu baca, Bapak Ibu boleh membacanya nanti ya. Pada suatu kali dikatakan Yesus menghadapi peti persembahan. Jadi dia sedang berada di rumah Tuhan. Ya. Artinya pada waktu itu jemaat juga membawa persembahan berupa uang. Ya. Nah, dalam konteks ini ketika Yesus sedang berada di bait suci, dia memperhatikan orang-orang yang sedang memberikan persembahan dan menaruh persembahan itu ke peti persembahan. Ternyata secara khusus Tuhan Yesus memberikan sorotan terhadap seorang janda. Loh, dari mana Tuhan Yesus tahu itu janda? Emang Tuhan Yesus mendata mereka satu persatu gitu? Ya, sudah pasti karena Yesus adalah Maha Tahu. Dia Tuhan, dia tahu siapa yang datang. Jangankan siapa yang datang,
sampai isi hati mereka pun, isi hati orang Farisi pun dia tahu. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Dari mana kemudian ketika memperhatikan orang-orang tersebut, justru pandangan matanya secara khusus melihat pemberian janda ini. Dan ketika dia memperhatikan pemberian wanita ini, justru dia berkata bahwa sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan ke dalam peti persembahan. Masuk akal enggak Bapak Ibu? Berapa persembahannya? Berapa? Ada di sini Bapak Ibu, berapa? 2 peser, itu kecil sekali. Saya enggak bicara zaman dahulu lah. Saya bicara dulu tentang dolar ini ya. Enggak usah bicara shekel, agak lebih susah dipahami gitu kan. Kalau bicara tentang dolar, itu kan $1 terdiri dari berapa, ada ukuran kecilnya lagi. Apa sih namanya? Sen. Sen, kok jadi ini kelupaan gitu. Sen, itu terdiri dari 10 sen. Itu sudah uang terkecil. Ya, bisa dibayangkan 10 sen. Lalu kemudian ini kita dalam konteks sekarang ini orang memberikan persembahan itu kayaknya $1 itu sudah, apalagi nilai dolar ya. Contoh saya nggak tahu sekarang kondisinya dalam perjalanan kalau pergi ke Israel. Biasanya kalau orang memberikan persembahan itu apapun motivasinya, apapun tujuannya kayaknya paling tidak $5 ya Bu ya. 1 ada juga. Oh, medit banget berarti itu. 1 ternyata masih ada gitu ya. Oke lah 1 gitu ya. Mungkin itu ya tergantung kondisinya masing-masing. Tapi kadang-kadang heran juga gitu. Kenapa $1? Karena beli pasmina aja $10. Maksudnya beli oleh-oleh itu banyak banget. Tapi kok persembahan cuma $1? Nah ini menjadi perenungan. Apakah memang kemampuan mereka hanya segitu? Mereka yang tahu dan Tuhan yang tahu ya. Nah ini 2 peser ini adalah jumlah yang sangat begitu kecil. Tetapi justru Tuhan Yesus mengatakan bahwa wanita ini memberi lebih banyak daripada orang lain. Padahal orang lain ada yang memberikan $10, ada yang memberikan $20 dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada yang memberikan $100. Itu jumlah yang sangat banyak. Ternyata kita belajar di sini bahwa nilai dari pemberian itu tidak ditentukan oleh jumlahnya, nominalnya. Kadang-kadang kita gabungkan nilai nominalnya, sebenarnya salah ya. Nilai dan nominal itu berbeda kan? Berbeda nggak nilai dengan nominal? Beda, nominal itu adalah jumlah, nilai adalah makna. Ya. Nah, jadi ternyata tuh apa yang diberikan oleh seseorang itu bukan tergantung kepada seberapa banyak yang dia berikan, seberapa besar yang dia persembahkan, tetapi justru nilai dari pemberian tersebut. Makna dari pemberian tersebut. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi keuangan seseorang pasti akan mempengaruhi jumlah persembahan yang akan diberikan kepada Tuhan. Tetapi jumlah itu bukanlah yang terutama dan yang utama. Tetapi justru nilai dari pemberian tersebut. Oleh karena itu berbicara tentang pemberian yang terbaik, persembahan yang terbaik, acuan kita yang pertama adalah bahwa dasarnya pemberian persembahan itu merupakan ekspresi iman dari seseorang. Ya, itu yang pertama. Jadi persembahan itu merupakan ekspresi iman seseorang. Kalau kita melihat dari kitab Maliaki tadi, saya sempat mengajak Bapak Ibu membaca ayat 2. Firman Tuhan berkata begini, "Aku mengasihi kamu." Firman Tuhan. Itu penegasan.
Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Dan kasih Tuhan itu diwujudkan kepada bangsa Israel ketika mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Tuhan menuntun mereka masuk ke tanah perjanjian. Tuhan menuntun mereka siang dan malam dengan tiang api dan tiang awan. Tuhan memberikan kepada mereka manna pada waktu pagi hari. Tuhan memberikan kepada mereka burung puyuh pada waktu sore hari. Dan mereka menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan itu adalah kasih karunia Tuhan kepada mereka. Dan memang berbicara tentang persembahan, kita harus belajar dari karakteristik Allah sendiri yang penuh kasih. Dan kalau berbicara tentang kasih, maka tidak bisa dipisahkan dari memberi. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau kita mengasihi seseorang, berarti kita memberi. Tetapi sebaliknya, kita memberi belum tentu itu karena kita mengasihi. Ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa kita tidak memberi. Kenapa kita memberi? Mungkin itu karena kewajiban. Atau mungkin itu kita terpaksa memberikannya. Contoh misalnya kita pergi ke perempatan jalan lalu kemudian ada yang hapus-kapus pakai kemoceng daripada mengganggu. Atau mungkin ya udahlah nggak ada motivasi apapun ngasih gitu kan. Nah tetapi seharusnya kalau kita berbicara tentang mengasihi, maka tidak ada kasih tanpa memberi. Dan ini sudah dimulai oleh Tuhan sendiri. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, atas kesadaran ini, seseorang yang mengalami kasih Tuhan, seseorang yang merasakan kasih Tuhan, seseorang yang berproses di dalam kasih Tuhan, maka dia akan memiliki kesadaran, dia akan mengekspresikan keyakinan itu, iman itu, pengalaman pribadi itu melalui persembahan mereka kepada Tuhan. Tetapi saya mau mengatakan bahwa persembahan itu tidak melulu berbicara tentang uang. Ada persembahan waktu, ada persembahan tenaga, ada persembahan pikiran, dan lain sebagainya. Yang punya waktu mereka mempersembahkan kepada Tuhan waktu mereka. Yang punya skill mereka mempersembahkan skill mereka kepada Tuhan. Yang punya uang mereka mempersembahkan uang mereka kepada Tuhan. Yang punya tenaga mereka mempersembahkan tenaga mereka kepada Tuhan. Dan itu merupakan wujud ekspresi iman yang meyakini karena Tuhan sudah memelihara kita, sudah memberkati kita, sudah menolong kita, sudah menyelamatkan kita, sudah mengasihi kita. Dan kita percaya saya hidup sekarang ini, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Segala sesuatu yang saya punya saat ini, itu adalah berkat Tuhan. Itu sebabnya kondisi iman seseorang, pengalaman pribadi seseorang dengan Tuhan akan sangat menentukan bagaimana dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan, pemahaman dan kesadaran akan kehadiran Tuhan itu akan menentukan bagaimana seseorang memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Saya tidak panjang-panjang Bapak Ibu. Yang kedua, persembahan yang terbaik itu adalah dilakukan dengan sikap hati yang benar. Dengan sikap hati yang benar. Nah, kalau sikap hatinya sudah benar, maka tindakannya juga sudah benar. Oke, saya memberikan contoh kembali kepada imam-imam tadi dalam kitab Maliaki. Apa yang menyebabkan mereka memberikan hewan yang buta, sakit dan timpang? Karena mereka punya motivasi. Kalau nanti yang bagus-bagus ini yang diberikan, maka keuntungannya akan sedikit. Tapi kalau yang bagus-bagus ini dijual, maka untungnya lebih banyak. Itu sebabnya mana yang kira-kira tidak pantas, mana kira-kira yang tidak layak, mana kira-kira yang ya nilainya kurang, itulah yang diberikan. Nah, Tuhan sebenarnya mengajar mereka supaya memberikan yang terbaik dengan sikap hati yang benar. Lalu kalau kita melihat Bapak Ibu,
Dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata dalam kitab Maleakhi tadi, ayat yang ke-6, dia berkata, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara, bagaimanakah kami menghina engkau? Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu, para imam ternyata tidak hanya membawa binatang yang cemar. Kalau kita membaca dalam ayat selanjutnya juga berkata, mereka juga membawa roti yang cemar dan makanan yang tidak pantas dibawa ke rumah Tuhan. Dan itu didasarkan kepada karena mereka ingin mendapatkan yang lebih baik. Yang lebih banyak. Tetapi justru apa yang menjadi haknya Tuhan mereka tidak berikan. Mereka hanya memikirkan masalah untung dan rugi. Tapi mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya semua itu datangnya dari Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan. Tetapi mereka justru dengan terpaksa memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Saya mau katakan kembali sekali lagi bahwa ini bukan menyangkut jumlah atau nominal. Tetapi ini menyangkut sikap hati dari seseorang. Dan ini kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh janda ini. Dia memberikan persembahan itu dengan sikap hati yang benar. Tanpa motivasi yang lain. Tanpa ada embel-embel. Tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Tanpa mempertimbangkan juga orang lain kasih banyak atau tidak. Tapi dia dimulai dari sikap hati yang mau memberi kepada Tuhan. Seberapapun yang dia punya. Tidak menjadi permasalahan buat dia. Karena dia punya motivasi untuk memberi apa yang dia berikan dengan tulus. Karena dia mau memberi kepada Tuhan. Keberanian untuk memberi kepada Tuhan. Itu harus didasarkan kepada ketulusan. Dan pemahaman bahwa sesungguhnya Tuhan sudah mengasihi saya. Apa yang Tuhan berikan itu justru jauh lebih besar daripada apa yang saya pikirkan. Kalau saya ada saat ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kriteria persembahan yang terbaik? Persembahan yang terbaik itu mengandung makna pengorbanan. Ya, mengandung makna pengorbanan. Kenapa saya mengatakan mengandung makna pengorbanan? 2 peser yang diberikan oleh wanita ini mungkin bagi banyak orang itu tidak ada nilainya. Itu kecil. Tidak ada harganya. Tetapi buat janda miskin ini itu sangat bernilai, itu sangat berharga, itu sangat penting. Kenapa demikian? Karena dia memberikan semua apa yang dia punya. Saya mau mengajak kita berpikir gini Bapak Ibu. Dia cuma punya 2 peser. Mungkin bisa digunakan untuk makan, nggak tahu apakah bisa 1 kali, 2 kali. Dan setelah itu tamat. Nggak ada lagi makanan. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan berharga buat dia. Karena memang cuma itu, semua yang dia punya. Coba kita garis bawahi. Semua yang dia punyai, dia berikan. Sementara orang lain yang memberikan 10 kali lipat, 20 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Mereka masih punya banyak. Mereka masih punya banyak. Ya, jadi itu tidak terlalu memberatkan mengubah kehidupan mereka. Tidak membawa pengaruh banyak dalam diri mereka. Nah, coba kita membandingkan diri kita. Gitu ya. Ini contoh. Saya punya uang 10 juta. Cuma itu. Christian punya uang 100 juta. Lalu saya memberikan 10 juta ini. Apakah itu kepada seseorang ataupun kepada Tuhan?
Dibandingkan dengan Christian memberikan 25 juta juga kepada seseorang atau kepada Tuhan. Nilai pengorbanan itu akan terlihat di saya atau di Christian. Di saya atau Christian. Sama-sama berkorban, ya betul kan? Tapi maksudnya pengorbanan itu dilihat ada di saya atau di Christian? Ya, ini dilihat dari yang saya tidak punya lagi, nggak punya lagi. Berarti saya besok nggak tahu mau beli bensin dari mana, mau makan dari mana. Cuma itu. Ini maknanya. Christian masih ada 75 juta toh. Dia berkorban, betul. Tetapi nilai yang terkandung di dalamnya berbeda. Ini yang saya mau garis bawahi. Berbeda sekali. Jadi kalau kita melihat di sini, apa yang diberikan oleh wanita ini adalah menuntut pengorbanan dengan totalitas. Berarti artinya pasrah. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Tuhanlah yang menjadi kehidupan saya. Tuhan yang mengambil dan Tuhan juga yang memberi. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Tapi Tuhan tidak ngambil, saya yang memberikannya. Karena saya percaya kepada Tuhan. Saya memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Walau itu mengandung makna pengorbanan. Ada orang yang berkata bahwa memberi persembahan itu seharusnya tidak berkorban. Harus dilihat konteksnya. Konteksnya ini adalah seberapa bermakna yang kita berikan itu untuk hidup kita. Seberapa bernilai yang kita berikan itu untuk hidup kita. Maka itu akan menentukan nilai dari pemberian itu kepada Tuhan. Yang keempat, pemberian yang terbaik itu kepada Tuhan adalah pemberian yang spesial. Namanya spesial, ya. Tuhan memberikan aturan tentang korban itu di dalam perjanjian lama memang benar-benar spesial. Saya lupa menyelidiki, kalau tidak salah itu 1 tahun usianya atau 2 tahun gitu. Jadi harus tentukan usianya berapa, lalu kemudian dia harus jantan, dia harus gemuk, artinya tidak boleh kurus-kurus, itu harus spesial. Nah, lalu kemudian kalau kita membandingkan dalam perjanjian baru juga spesial. Kenapa spesial? Karena dikatakan, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, tubuh. Ini persembahan tubuh, ini persembahan yang spesial, khusus kita berikan kepada Tuhan. Bukan sembarangan. Ya, sebagai persembahan yang khusus yang bagaimana? Karena itu harus hidup, enggak boleh mati. Artinya tidak produktif, tidak menghasilkan, tidak bisa melakukan apa-apa, bukan benda mati. Yang kedua adalah kudus, tidak cemar, tidak kotor, tidak berdosa, dipersembahkan hidup kita ini. Dan itu adalah ibadah yang sejati, yang Tuhan inginkan dari kita. Lalu kita membandingkan dengan janda ini, itu benar-benar spesial. Kenapa spesial? Yaitu tadi, karena cuma itu yang dia punya. Semua yang dia punya, dia berikan. Itu spesial buat dia. Karena memang gak ada lagi. Kalau saya misalnya punya barang 5, ketika saya memberikan 1 kepada orang, itu beda nilainya, spesialnya dibuat saya. Dibandingkan ketika saya cuma punya 1, lalu saya berikan itu. Dan itu benar-benar bermakna dan bernilai spesial. Nah, dari sini kita melihat bahwa sebenarnya sikap hati seseorang, kondisi seseorang, keberadaan seseorang itu menentukan nilai yang kita berikan kepada Tuhan. Di akhir khotbah saya tidak panjangkan, saya memberikan satu kisah nyata, saya membaca satu artikel. Ada satu keluarga dengan 3 anak perempuan, yang satu 16 tahun, yang 2 14 tahun, yang ketiga 12 tahun. 5 tahun dalam kisah ini ketika ditulis, 5 tahun sebelumnya ayah mereka meninggal. Sehingga kondisi keuangan mereka tidak baik-baik saja. Karena memang tulang punggung dari keluarga ini adalah bapaknya.
Tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Tidak diceritakan ibunya bekerja apa, tetapi cuma bisa hidup dari penghasilan ibunya. Lalu mereka berangkat ke gereja. Waktu itu menjelang Natal. Mereka mau gerakan, apa sih namanya itu? Peduli kasih. Lalu gembalanya mengumumkan, Bapak Ibu, bulan depan, minggu pertama Desember, kita akan mengumpulkan persembahan. Karena persembahan tersebut akan diberikan kepada keluarga yang sangat membutuhkan. Kata gembala mereka. Jadi silakan Bapak Ibu bisa membawa persembahan pada tanggal tersebut. Pulang dari gereja, pulang ke rumah. Lalu ketiga anak ini berdiskusi. Ayo kita ambil bagian. Lalu ngomong ke mama mereka. Lalu akhirnya diputuskan. Mereka menghemat sebulan itu sebanyak dari makanan mereka. Jadi kebutuhan makan mereka satu bulan itu dihemat bisa dapat $20. Lalu anak yang pertama itu ikut juga cari uang, bersih-bersih. Dan demikian juga adik-adiknya, mereka berusaha untuk memberikan sumbangan dalam program yang diumumkan oleh gembalanya. Tiba pada waktunya hari Sabtu, menjelang minggu pertama, mereka kumpul. Dihitunglah persembahan mereka ini, jumlahnya $70. Jadi dari hasil menghemat makanan, oh ya, di samping itu listrik mereka dimatikan. Hanya untuk tujuan khusus aja. Airnya mereka pun dihemat. Pokoknya listrik, air, segala sesuatu itu mereka hemat. Supaya semua, jadi dari situ terkumpullah $70 ini. Mereka masukkan di amplop, mereka berangkat ke gereja. Lalu Pak Gembalanya berkata, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya umumkan sebulan yang lalu, hari ini kita akan memberikan persembahan yang akan diberikan kepada keluarga yang sangat membutuhkan. Karena itu silakan mengumpulkan persembahan. Wah, mereka dengan senang hati karena mereka sudah menghemat luar biasa mendapatkan $70. Itu pengorbanan karena enggak pakai listrik, harus ikut cuci-cuci, harus menghemat makanan. Itu mereka kumpulkan bersama-sama. Mereka senang banget memberikan itu. Ya udah mereka kumpulkan itu, mereka pulang. Setelah mereka pulang sore harinya, gembalanya datang, ketok rumah, ketok pintu, tok tok tok. Dibukakan pintu oleh ibunya, anak-anak ini lagi ada di ruang tamu. Lalu kemudian pendeta ini berkata begini, Ibu, saya memberikan sedikit dari uang peduli kasih kepada ibu. Saya berharap ini bisa berguna buat keluarga ibu. Dan jangan dilihat dari jumlahnya, tetapi nilai dari pemberian ini, seberapa yang bisa diberikan. Dan kemudian anak-anak ini mendengar itu kaget. Loh, kok jadi kita yang dapat? Gitu, bingung. Loh kok Pak Gembala kok datang nganterin itu? Lalu kemudian ibunya ini ngambil tapi dengan muka yang tidak bahagia gitu. Lalu kemudian dia masuk, ditaruh. Tapi anak-anak itu kemudian penasaran, coba mau buka. Gitu. Dibuka, dihitung Bapak Ibu. Jumlahnya $86. Berarti bertambah berapa? $87. Berapa bertambah? $17. Bertambah bunganya. Nah, lalu kemudian mereka terdiam dan mereka berkata begini. Ternyata kita ini adalah dari 80 keluarga jemaat, kita adalah keluarga yang paling miskin. Makanya kita mendapatkan $87. Akhirnya dari situ mereka bilang gak mau ke gereja lagi. Mereka sedih. Tapi kemudian ibunya ini mencoba terus menjelaskan. Jangan begitu, itu bentuk kepedulian mereka. Itu dijelaskan secara positif gitu.
Akhirnya ya udah kalau gitu gini, disepakati kami mau ke gereja tapi kita bawa lagi persembahan ini. Kita tidak tahu mau buat apa. Biasa kan gereja-gereja tertentu pengkhotbah itu kan bukan pengkhotbah yang dijadwal. Tapi siapa pendetanya datang hari itu yang dijadwal. Dari luar kota, dari mana gitu nanti persembahan dikumpulkan. Atau ada keperluan apa itu dipersembahkan gitu. Gereja saya yang dulu juga sebelum saya ke GIA seperti itu. Makanya bisa dalam kebaktian pendeta bisa khotbah 3 orang. Saya pernah ngalamin itu Bapak Ibu. Saya libur, saya pulang ke Medan. Saya kemudian disuruh khotbah. Karena gembalanya adalah saudara saya. Ternyata ada pendeta lain datang, khotbah juga dia. Jadi kebaktian dari jam 10 sampai jam setengah 2. Karena khotbah 3 orang. Pendetanya juga khotbah singkat lagi. Nah, setelah itu nanti diadakan persembahan untuk pembicara luar. Jadi nggak keluar dari kas gereja, karena kas gereja tidak ada. Karena semua persembahan masuk ke kantong gembala. Nah, jadi nanti seberapa yang dapat dari persembahan itu. Gitu. Nah, udah kayak gitu, ada pembicara luar ini dari desa. Katanya dia kemudian bersaksi dalam di akhir khotbahnya dia berkata bahwa kami sedang membangun gereja dan kami di desa itu sangat membutuhkan sekali dan lain sebagainya. Barangkali ada jemaat yang hendak mempersembahkan korban untuk membantu kami gitu. Wah, akhirnya mereka berpikir, ya ini ternyata. Ini kita berikan untuk itu gitu. Kumpulkanlah persembahan. Dan langsung dihitung Bapak Ibu. Dihitung didapatkan lebih dari $100. Lalu kemudian pembicara ini berkata begini. Puji Tuhan, terima kasih jemaat Tuhan. Saya sungguh bersyukur buat kasih perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Ternyata di jemaat ini ada orang-orang kaya yang memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mereka berpikir gini, wah kita termasuk orang kaya. Mereka pulang berbahagia banget. Mereka berkata, ternyata kita kaya di hadapan Tuhan. Kalau kemarin itu kita berpikir kita yang paling miskin, tapi hari ini kita yang paling kaya. Karena memang kita memberikan apa yang kita punya dan hamba Tuhan itu berkata di gereja Tuhan itu ada orang-orang kaya yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena mereka sudah memberikan 86, dapatnya cuma $100 lebih. Berarti mereka dong yang paling kaya. Ini sama dengan janda ini. Dia memberikan paling kecil, tetapi justru jumlahnya itu dikatakan paling banyak. Dan orang ini pun mereka adalah orang yang paling ekonominya susah, tapi justru mereka paling kaya. Jadi ternyata di hadapan Tuhan, jumlah uang yang kita punya tidak menentukan kita kaya atau miskin di hadapan Tuhan. Tapi sikap hati kita dan nilai dari persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Mungkin itu di mata manusia kecil, tapi bagi kita itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan di hadapan Tuhan itu lebih luar biasa lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belajar dari apa yang terjadi dari umat Tuhan di perjanjian lama. Mereka memberikan yang cacat, yang sakit, yang tidak berguna kepada Tuhan. Justru Tuhan mengutuk mereka. Tapi kita belajar dari wanita ini, dia memberikan dengan sikap hati yang benar, dengan nilai yang sangat tinggi. Bukan karena jumlahnya, tetapi justru makna dari pemberian yang dia berikan kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk memberi, bukan karena jumlahnya, tetapi makna dari pemberian itu, nilai dari pemberian itu bagi kita dan bagi Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita mengingat kembali oleh karena kasih Tuhan, dia rela berkorban bagi kita. Dia mati bagi kita, tubuhnya tercabik-cabik, nyawanya dia serahkan sebagai tebusan atas kehidupan kita. Supaya kita tidak binasa, tapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saya persilakan untuk para pelayan perjamuan kudus maju ke depan.
Pak Bo akan mimpin kita dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Allah Bapa yang makasih atas anugerah-Mu Tuhan. Sehingga sampai saat ini kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh naikkan korban syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami telah diberkati kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pegangan hidup kami untuk menjalani hidup ini Tuhan. Dan jadikan hati kami ini hati yang tanah yang subur untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan apabila di dalam menjalani hidup kami ini masih jauh dari standar yang Tuhan punya. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh menaruh pengharapan kami di dalam Engkau. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkau Tuhan Allah kami yang sanggup menuntun kami di dalam menjalani hidup ini dengan kasih-Mu Tuhan. Dan Engkau sendiri yang akan menerangi setiap langkah kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi ini ya Tuhan. Dengan minyak urapan-Mu yang baru, pakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, apapun yang dikerjakan dengan kedua tangannya, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga lewat kehidupan hamba-Mu ini, nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami boleh mengikuti perjamuan kudus-Mu untuk mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib yang menjadikan kami ini layak untuk memuji dan menyembah-Mu. Karena Engkau sendiri yang telah menguduskan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami api roh-Mu, agar kami memiliki api roh yang semakin hari semakin berkobar dan menyala-nyala. Sehingga hidup kami mempunyai dampak bagi banyak orang. Seperti Engkau Tuhan Yesus yang telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami ini penyembah-penyembah-Mu yang berkenan di hadirat-Mu. Penyembah dalam roh dan kebenaran yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menghormati akan pengorbanan-Mu di kayu salib pagi ini. Kami boleh minum anggur dan makan roti sebagai lambang tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah roh-Mu selalu menyatu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita ada roti yang melambangkan akan tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Air anggur yang melambangkan akan darah Kristus yang tercurah untuk penebusan hidup kita. Terimalah sebagai peringatan akan Dia. Kami harap anak-anak tidak mengambilnya sebab mereka tidak mengerti arti penebusan darah Kristus dan arti perjamuan kudus. Tapi bagi Bapak Ibu meskipun belum dibaptis tapi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, silakan mengambilnya. Inilah tubuh dan darah Kristus bagi-bagikan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku
sumber pengharapan. Kuasa-Mu sungguh menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita angkat roti di atas kepala kita. Kita mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tubuhnya tercabik-cabik. Dia menderita oleh karena kasih-Nya kepada kita. Dan itu sebabnya Tuhan mengajar kita, mengingatkan kita supaya kita memperingati korban Kristus di atas kayu salib. Mengingatkan kita betapa Tuhan mengasihi kita. Betapa Tuhan berkorban untuk kita. Karena Dia mengasihi kita dan kita berharga di mata Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita, bagaimana dengan respon kita kepada Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar. Engkau telah nyatakan bagi kami, Kau memberi tubuh dan nyawa-Mu sebagai buktinya, supaya kami hidup dan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan.
Mari kita pecah-pecahkan dan kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pindahkan cawan di tangan kanan kita dan kita angkat di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Darahmu yang kudus, yang suci, telah menetes dari sekujur tubuhmu untuk membayar dosa-dosa kami, untuk menyucikan kami, menguduskan kami dari dosa, dan untuk membebaskan kami dari hukuman. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menghargai setiap pengorbanan Tuhan dalam hidup kami, lewat setiap langkah hidup kami. Kini kami mengingat kembali akan semua yang Kau lakukan dalam korban-Mu untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan, mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiam diri sejenak. Apakah ibadah yang kita lakukan ini sebagai wujud ekspresi iman kita? Apakah tenaga, pikiran, waktu, bahkan persembahan yang kita berikan ada juga merupakan ekspresi iman kita? Dan semua yang kita lakukan selama ini didasarkan kepada pengalaman pribadi kita, keyakinan kita, dan pengenalan kita kepada Tuhan. Dan setiap pemberian kita apapun itu bentuknya, kita memberi dengan sikap hati yang benar, dengan nilai yang bermakna dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Kau telah memberikan diri-Mu bagi kami supaya kami hidup. Ajar kami juga belajar untuk memberi kepadamu yang terbaik dari apa yang dapat kami berikan kepada Tuhan. Lewat tenaga kami, pikiran kami, waktu kami, talenta kami, bahkan uang kami. Sebagai ungkapan rasa syukur kami dan respon kami atas kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya serahkan kembali kepada WL yang akan melanjutkan. Puji Tuhan. Kami dari segenap jemaat, terima kasih untuk Bapak Gembala jemaat yang sudah menjadi berkat menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan untuk warta jemaat ke depan, sebelum kami menyampaikannya, adakah jemaat yang baru hadir beribadah pada pagi hari ini? Jikalau ada, kami mau sambut dan kami undang untuk bangkit berdiri. Jikalau ada jemaat yang baru hadir, puji Tuhan, semua jemaat yang setia beribadah di tempat ini. Untuk kegiatan ibadah kita pada minggu ke depan ini, Bapak Ibu sekalian, berjalan sebagaimana biasanya. Ada ibadah permata pada hari Kamis, juga ada Jumat Gembira, dan juga ada hari Sabtu ibadah PRBK. Dan kegiatan-kegiatan ini jangan lupa untuk kita hadir bersama-sama mengikutinya. Dan pada minggu ini kita ucapkan selamat ulang tahun. Ada 3 orang yang berulang tahun pada minggu hari ini. Yang pertama kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Susi. Selamat ulang tahun kepada Ibu Susi. Tuhan Yesus terus berkati Ibu. Dan juga kepada Bapak Radotino sekarang, udah jadi Bapak sekarang ya. Ada Bapak Tino? Enggak ada ya, udah jadi Bapak sekarang Bapak Tino. Ya, selamat ulang tahun juga kepada Bapak Radotino. Dan kepada Saudara Nicholas Ciandi, sekarang lagi ada di Bali. Betul Pak Gembala, ada di Bali. Kami ucapkan juga selamat ulang tahun.
Jadi di sini ada Ibu Susi yang hadir dan kita akan menyanyikan Selamat Hari Jadi Tuhan Yesus terus berkati. Mari kita angkat pujian ini. Selamat hari jadi Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, selamat memberkati. Selamat hari jadinya Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan kami undang untuk petugas persembahan untuk juga kemudian bersiap sedia di depan. Sebelumnya kita akan berdoa, nanti dipimpin oleh Ibu Laura. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami Bapa mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kau berkati juga Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan. Tuhan berkati keluarganya, kesehatannya dan pelayanannya. Tuhan juga sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau kiranya memberkati persembahan kami ini untuk menjadi memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Kita sambil angkat pujian kepada Tuhan, persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kepadamu, Bapak Ibu saya undang untuk pakai berdiri bersama. Oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Tuhan, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
kasih karunia-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Seharusnya kami tidak layak memanggil Engkau sebagai Bapa kami, tetapi Engkau telah melayakkan kami karena kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Seharusnya kami dihukum, tetapi Engkau telah membebaskan kami. Oleh karena itu ajar kami untuk terus menyadari akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami, memperdalam iman kami, dan mengekspresikan itu dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga buat anak-anak-Mu yang sudah melayani pada saat ini. Kau juga akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan mereka, memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka. Pakai mereka lebih lagi boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk semua jemaat ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan terus memberkati mereka dalam setiap langkah-langkah mereka, dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan selalu menopang mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, dan Tuhan menjadi pertolongan yang sempurna bagi mereka. Apabila mereka saat ini sedang mengalami pergumulan atau beban yang berat, kuatkan dan teguhkan iman mereka supaya mereka tidak akan pernah goyah, tetapi mereka akan terus memandang Tuhan dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan, dan mereka akan menjadi orang-orang yang tangguh di dalam iman dan terus akan setia mengiring Engkau. Kau tahu akan apa yang mereka butuhkan. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk persiapan-persiapan Natal yang sedang dilakukan oleh panitia. Urapi mereka, berikan hikmat kepada mereka supaya mereka dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, dan juga untuk membangun jemaat Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang tidak hadir pada hari ini. Lawat mereka Tuhan, mereka yang sedang undur di hadapan-Mu. Bangkitkan kembali iman mereka sehingga roh mereka menyala-nyala. Kami juga berdoa buat saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Baik untuk Ibu Susi, untuk Saudara Radotino, dan juga untuk Nicholas. Kau memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan. Dengan bertambahnya usia mereka, mereka semakin dalam mengenal Engkau dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Kau memberkati setiap langkah-langkah mereka. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan untuk event-event besar yang akan dilangsungkan, khususnya untuk pergantian kepemimpinan di negara ini. Kau yang akan jamah urapi para pemimpin-pemimpin kami yang akan berkuasa di periode selanjutnya. Tuhan yang akan menolong mereka dapat bekerja secara maksimal dengan tulus dan dengan jujur, sehingga dapat memberkati bangsa ini. Kami berdoa juga untuk pilkada yang akan dilakukan secara serentak di seluruh negara ini. Tuhan juga akan memilih orang-orang yang tepat, yang berkualitas dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Bahkan lebih daripada itu, memiliki hati nurani yang murni dan takut akan Tuhan, sehingga benar-benar dapat menjawab kebutuhan bangsa ini ke depannya. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.